Apakah kamu mengerti dan tahu bagaimana sih persepsi orang lain terhadap diri kita? Dan apakah kamu cukup mengenal diri kamu sendiri? Apakah kamu benar-benar jujur terhadap persepsi kamu terhadap diri kamu sendiri? 95% orang berpikir bahwa mereka self-aware, mereka sadar terhadap diri mereka sendiri. Tetapi kenyataannya hanya sekitar 10-15% orang yang benar-benar mengerti, mengenal dirinya sendiri. Nah, jadi apa sih itu yang disebut dengan self-aware? Karena ternyata tidak semua orang mengerti yang namanya self-awareness atau kesadaran diri ini. Tonton video ini sampai akhir sehingga kita bisa mengenal dan juga mengerti apa sih pentingnya memiliki self-awareness bagi diri kita dan lingkungan kita. What's up everyone? Welcome back to Teto Miki TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations. Untuk membantu kamu menjadi the best version of yourself, membantu kamu sukses di bidang keuangan, karir, dan hubungan atau relasi. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bell notifikasi. Tentu kamu sudah mengenal yang namanya emotional intelligence atau emotional quotient. Banyak ahli yang mengatakan bahwa EQ itu atau emotional quotient itu jauh lebih penting daripada IQ atau intelligence quotient dalam menentukan kesuksesan seseorang di dalam karirnya, di dalam hubungannya. Nah, self-awareness ini adalah landasan dari emotional intelligence ini sendiri. Jadi kalau memang emotional intelligence ini sangat penting dan self-awareness adalah landasan dari emotional intelligence ini, perlu banget dong kamu untuk terus ngikutin video ini sampai akhir. The first step of change is to become aware of your own bullshit. Menjadi diri kita yang otentik itu memerlukan pengenalan yang lebih dalam terhadap diri kita sendiri. Self-awareness itu apa sih? Self-awareness itu adalah kalau kita memiliki persepsi yang jelas tentang personality kita, kelemahan-kelemahan kita, kekuatan-kekuatan kita, belief-belief yang ada di dalam diri kita, emosi kita, dan juga hal-hal yang lain seperti negative talk kita, apa sih yang bagus dan apa sih yang kurang dari kita yang bisa ditingkatkan. Nah, apa sih dan bagaimana contoh dari self-awareness ini sendiri? Mungkin banyak orang yang nggak sadar kalau sebenarnya dalam seharian selama kita tersadar, selama kita bangun, itu kita itu banyak banget ngomong sama diri kita sendiri. Tapi sayangnya kebanyakan orang itu melakukan negative self-talk dan tidak sadar bahwa mereka melakukan negative self-talk ini sendiri. Self-talk yang paling gampang nih kelihatan nih, misalnya kalau seseorang yang grogi banget disuruh presentasi. Apa yang ada di pikirannya kalau misalnya dia grogi presentasi gitu ya? Mungkin di dalam pikiran adalah, aduh gue gak cukup lucu untuk membuat presentasi ini heboh dan menyenangkan. Aduh gimana ya kalau misalnya banyak orang yang nanya nih sama gue, nanti gue gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaannya. Nah, itu adalah sebenarnya negative self-talk ini adalah whether we aware or not with that, kesadaran kita terhadap negative self-talk kita. Ketika kita sadar, intinya adalah kita bisa melakukan perubahan, kita bisa shifting. Tetapi kalau kamu sendiri nggak sadar bahwa apa yang kamu katakan, bahwa apa yang kamu pikirkan di dalam otak kamu, bagaimana kamu bisa merubah apa yang kamu tidak sadari? Sejak lahir, kemampuan self-awareness kita itu terbangun. Ya, dari kamu, biasanya usia dari kita lahir sampai usia 4 tahun, kita tuh nggak sadar. Jadi, segala sesuatu beroperasi di subconscious mind kita. Sedikit sekali orang yang bisa mengingat apa yang terjadi dari usia 0 sampai 4 tahun ini. Tetapi 4 tahun ke atas, orang mulai sadar tentang keberadaan dirinya, sadar apa yang dia makan, apa yang dia suka, apa yang enggak, sadar bagaimana dia berbicara kepada orang lain. Tetapi begitu kita semakin dewasa, kebanyakan orang sering beroperasi secara let it flow, jadi secara otomatis, seolah-olah mereka tuh udah nggak mikir lagi bagaimana mereka beroperasi, melaksanakan rutinitasnya seperti itu. Self-awareness ini adalah landasan dari fondasi kesuksesan dan kebahagiaan kita. Semakin kita mengenal diri kita sendiri, kita jadi semakin bisa mengarahkan apa yang terjadi dalam hidup kita sadar apa yang terjadi dalam hidup kita, dan dengan demikian, kalau memang perlu intervensi, kita bisa intervensi. Apa sih pentingnya self-awareness ini? Kalau dia memang menjadi landasan kebahagiaan dan kesuksesan kita. 1. Self-awareness ini bisa membantu kita untuk mencapai goals kita. Living intentionally, jadi melakukan tindakan-tindakan kita dengan lebih sadar, lebih terstruktur. Karena kita tahu kita ke arah mana. Yang kedua, self-awareness ini akan membangun resilience atau daya tahan ketika kita menghadapi saat-saat susah di dalam hidup kita. Yakin pasti, nggak mungkin ada orang yang dari dia hidup sampai dia meninggal tidak pernah ada masalah.
Tidak mungkin ada orang yang dia tumbuh, berkembang, dewasa, tidak pernah ada masalah. Nah, ketika kita mengenal diri kita lebih jauh, ketika kita tahu self-awareness kita itu seperti apa, jadi kita tahu nih, oke, saya tahu kelemahan-kelemahan saya tahu kelebihan-kelebihan saya aware, jadi, dan saya tahu bagaimana mengatasi diri saya sendiri ketika saya begini dan ketika saya begitu. Saya tahu apa yang baik untuk saya tahu apa yang bisa lift up my soul. Kita lebih resilience dalam menghadapi situasi-situasi hidup yang kadang-kadang membuat kita down. Yang ketiga, memiliki self-awareness ini meningkatkan kualitas hubungan atau relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Karena kita living intentionally, kita jadi tahu ya apa sih pandangan orang lain terhadap saya. Kalau saya bereaksi seperti ini, saya reaktif seperti ini, orang seperti apa terhadap saya. Atau kalau dalam situasi tertentu, biasanya saya akan begini dan saya akan begitu. Kalau memang itu sesuatu yang perlu dirubah, kita tahu sendiri. Jadi kita sadar, oke, berarti gue perlu improve, gue perlu berubah. Nah, self-awareness ini gunanya adalah untuk mengenali pada saat ini, apa sih kita itu bagaimana, reaksi kita bagaimana, belief-belief kita yang jelek ini seperti apa. Seperti yang kalian tahu, untuk bisa memiliki hidup yang luar biasa, hidup yang berkelimpahan, kita harus tahu belief-belief kita terhadap satu topik kehidupan kita itu seperti apa. Nah, self-awareness ini adalah untuk mengenal diri kita, belief-belief dan persepsi kita. Selanjutnya, self-awareness ini kegunaannya adalah untuk membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Nah, kita jadi tahu nih, dan kita nggak malu lagi. Misalnya, kita nggak usah ngebandingin diri kita dengan orang lain. Toh setiap orang punya kekuatan dan kelemahannya. Jadi kita tidak terus-menerus dihantui oleh perasaan malu karena saya nggak bisa ini dan nggak bisa itu. Kok saya beda dari orang lain? Tetapi dengan self-awareness ini, kita bisa meningkatkan yang namanya apa sih kekuatan-kekuatan saya dan fokus di kekuatan-kekuatan itu. Nah, jadi membuat kita lebih nyaman terhadap diri kita sendiri. Sehingga kita juga bisa tampil lebih baik. Dalam hubungan dengan orang lain, self-awareness ini membantu kita juga untuk mengenali nih. Untuk mengenali gimana sih pandangan orang lain terhadap saya. Ya, misalnya kalau kita suaranya keras sekali, seperti orang Madura, saya ngomongnya udah begini, gitu kan ya. Tetapi dia jadi sadar, oke, buat saya ini normal. Tetapi mungkin untuk orang kebanyakan ini bukan sesuatu yang normal. Merasa kalau suara saya meninggi, jangan-jangan orang menganggap saya lagi ngomel-ngomel. Nah, dengan self-awareness seperti ini, kita bisa ngomong, maaf ya, kalau lu denger gue lagi bersuara bernada tinggi, bukan artinya gue lagi ngomelin lo, tapi itu gaya saya. Tapi mungkin kita juga bisa belajar untuk berbicara dengan nada yang lebih baik. Jadi ingat, dengan self-awareness kita tahu apa yang bisa diperbaiki di dalam diri kita. Satu lagi, dengan mengenal diri kita apa adanya, kita juga bisa lebih mengerti terhadap orang lain. Be more compassionate and understanding about other people. Karena setiap orang diciptakan unik. Kalau kita aja unik dengan kelebihan dan kekurangan kita, orang lain pun pasti unik dengan kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. Sehingga kita bisa lebih toleran, lebih compassionate, lebih forgiving, lebih saling memaafkan. Ya, memaafkan untuk hal-hal atau perilaku-perilaku yang memang bisa ditolerir. Tapi kita juga bisa memberikan input untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang bisa ditingkatkan. Sekarang, menurut kamu, apakah diri kamu sudah cukup self-aware terhadap diri kamu sendiri? Apakah kamu benar-benar mengenal potensi kamu? Mengenal personality kamu? Apakah kamu tahu kelebihan dan kekuatan kamu itu sebenarnya apa? Belief-belief yang kamu miliki, emosi, dan reaksi-reaksi kamu. Oke, jangan lupa untuk komen di bawah ini ya guys. Don't forget ya guys untuk kasih tanda like untuk video ini dan share ya, di-sharing, kasih ke teman-teman supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. And jangan lupa untuk nonton video-video kita yang lainnya. Saya dengan Angelica Ariel Savio, thanks for watching this video. Don't forget to live extraordinary and live your life to the fullest.